Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Oke. Tujuan Anda menghabisi dia dan keluarganya itu apa? Dan Dia melihat bahwa ini menyeramkan nih sebetulnya nih. Kombinasi Prabowo dengan Gibran. Kombinasi Prabowo Gibran itu adalah sebuah kekuatan yang menakutkan. Oke. Bagi si para orang-orang yang pakai istilahnya menunggangi tadi. Iya. Prabowo Gibran itu sebetulnya kekuatannya bukan karena mereka adalah duet yang sangat kokoh. Oke. Tapi gini, kalau sampai Prabowo itu tidak lagi bersama Gibran, kemungkinan dia akan kalah. Misalnya gitu loh. Kalau Prabowo majunya tanpa Gibran, lebih mudah dikalahkan. Kebayang nggak? Iya. Kalau nanti dia milih orang lain, itu lebih mudah dikalahkannya. Jadi menghilangkan Gibran, itu tujuannya bukan karena saya nggak suka sama Gibran. Tapi saya nggak kepengen Prabowo menang terus, menang lagi. Maju lagi dan menang lagi. Apakah ini dimanfaatkan juga karena memang walaupun sudah tidak menjadi presiden, tapi sosok Pak Jokowi, pendukungnya ini masih besar nih, jadi nempel terus ke situ tuh. Nah ini sebuah pertanyaan yang sangat penting, ya. Yang sebetulnya disebut juga oleh Ketua Dewan Pers Pak Komarudin kan, gak mungkin lah gak ada apa-apa di belakang ini semua. Yes. Pasti ada, apakah satu kekuatan, apakah dua kekuatan, apakah tiga kekuatan yang berada di belakang ini semua, yang mengarrange agar ini menjadi sebuah isu yang terus-menerus bergulir, ya, dengan satu pertanyaan, tujuannya lantas apa? Kenapa saya bilang beberapa kekuatan? Karena yang kita lihat ini adalah orang-orang yang selama ini tidak kita kenal sebagai orang-orang yang berada dalam satu kelompok tertentu. Saya mau kasih contoh. Kira-kira Tifa itu siapa? Sebagian sekarang orang sudah mulai menyebut Tifa itu Hizbut Tahrir Indonesia. Saya nggak tahu benar atau enggaknya ya. Tapi mulai disebut. Ada ya. Tuduhan ke situ lah. Kalau saya tuduhan dulu ya. Ada tuduhan. Dugaan. Atau tuduhan nggak apa-apa. Tuduhan juga boleh. Kan HTI kan partai yang dibubarkan, organisasi yang dibubarkan. Atau kalaupun dia bukan HTI, dia kelompoknya kelompok tanda petik Islam yang 212 lah gitu ya. Oke. Yang bukan radikal tapi apa sih kelompok? Garis keras gitu ya. Garis keras. Ya hardliners lah ya. Hardliners ya. Itu beda dengan pertama Roy Suryo. Roy Suryo kelompok mana? Ya. Ya kalau kita membayangkan di belakang ini ada kekuatan ya. Benar latar belakangnya. Gitu. Nah ini ada Tifa. Tifa itu taruhlah kelompok Islam garis keras. Roy Suryo pasti bukan kelompok Islam. Dia pakar telematika. Dia pakar telematika. Ya kalau pakar telematika sih Demokrat. Partai. Ya. Mau nggak mau kan. Pasti disebut. Orang menyebut ini Demokrat. selama ini dikenal sebagai orangnya Demokrat. Pernah jadi menteri di Demokrat. Pernah juga. menjadi menteri di zaman SBY gitu kan. Pengurus juga kan. Wakil partai. ketua umum. Mungkin wakil ketua umum ya Wakil waktu ketua itu. Terus 3 Rismon. Orang ini siapa? Kita juga nggak tahu. Kemudian muncul ada orang yang namanya Bonatua. Lagi-lagi nggak jelas siapa dia ini. Kemudian ada Bambang Tri. Ini siapa? Dan ada Refli Harun. Refli Harun mungkin dekat sama Dr. Tifa ya. Itu kan geng-geng Islam. Dan kelihatan sekali bagaimana Tifa dan Refli itu memang sangat dekat ya. Berdua itu selalu ada biasanya, nggak selalu ada tapi seringkali di berbagai acara di televisi orang bilang kalau ada Tifa ada Refli, kalau ada Refli kalau ada Tifa ada Refli gitu ya. Nah ini kan jadi ada beragam, kalau kita menggunakan teori tadi ya, konspirasi bahwa di belakang ini ada orang-orang yang mengarahkan atau orang yang membiayai atau bohir lah ya. Tapi kok bohirnya beda-beda ya, sehingga Biar nggak kelacak Pak. Kalau jadi satu kan ketahuan. Tapi kalau satu kan jelas. Iya. Ya paling gampang. Oh ini kelompok Islam. Ini kelompok Islam dulu marah karena FPI, HTI dibubarkan kan. Dan sejak lama kan Jokowi dituduh sebagai anti-Islam. Ya. Jadi kalaupun sekarang dia sudah turun dari jabatannya sebagai presiden, dia masih diserang nih ya. Karena orang-orang itu dendam sekali
akibat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di masa lalu. Tapi begitu di situ ada juga Roy Suryo, ada Rismon, ada kita mulai kabur. Mulai kabur nih, kelompok mana yang Iya. menunggangi kita masih. Kalau ada yang bilang ditunggangi oleh siapa? Makanya saya pernah di sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi, saya menyebut itu semua. Bahkan sebagian mengatakan salah satu yang juga marah sama Pak Jokowi ini adalah Amerika Serikat. Udah isu global dong. Iya Barat kan. George Soros nantinya gitu apa namanya, hilirisasi. Hilirisasi yang jelas kan. Dan macam-macam kebijakan Pak Jokowi di masa itu. Nah, dengan kata lain saya mau bilang begini, pertama-tama menjawab pertanyaan Anda itu pertanyaan sangat penting, tapi susah sekali menjawabnya. Oke. Termasuk yang sedang dituju itu pada dasarnya apa sih? Yes. Kan gini, Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Oke. Tujuan Anda menghabisi dia dan keluarganya itu apa? Jawaban paling jawaban paling dangkal atau paling sederhana adalah karena benci gitu ya, karena marah. Ya, singkatnya gitulah ya. Gitu ya. Atau karena kemarin Mas Gibran jadi wapres? Nah, kalau Anda ini kan bukan pertanyaan yang jawaban bukan yang dangkal lagi nih. A, B, C, D. Kita mulai melihat bahwa ada upaya yang lebih daripada sekedar menghabisi atau menjatuhkan reputasi Pak Jokowi. Yes. Ada tujuan-tujuan politik yang lebih luas, lebih jauh dari itu. Oke. Sehingga kalau kalimat Anda kan masih karena Mas Gibran menjadi Wakil Presiden. wapres kemarin kan. Oke. Jadi dalam pemilu 2024 dia terpilih menjadi wapres. Tapi kalau sekarang dihajar ya, apakah itu kaitannya sama hanya 2025, 2026 atau sesuatu yang lebih jauh, misalnya ke 2029. Visioner. Enggak, dan jangan anggap ini main-main. Iya. Karena Jadi dia begini, ngelihatnya panjang gitu kan. dia melihat bahwa ini menyeramkan nih sebetulnya nih, kombinasi Prabowo dengan Gibran. Kombinasi Prabowo Gibran itu adalah sebuah kekuatan yang menakutkan. Oke. Bagi si para orang-orang yang pakai istilah Anda menunggangi tadi. Ini harus dihentikan nih. Oke. Duet ini. Pertama-tama jangan sampai Prabowo bertahan terus. Jangan sampai duet ini sukses memajukan Indonesia atau bagaimana? Nah, itu pertanyaannya makin lama makin berat. Emang kursi ini nih emang bikin Iya, perubahan. saya kalau duduk di sana cuma ngangguk-ngangguk, Bang. Gitu ya. Iya, emang ini kursi keramat Enggak, Anda tuh membuat kursi saya terasa panas. Maksudnya kalau perlu saya berdiri, sekarang saya kasih kuliah ke Anda gitu. Edukasi. Sorry ya, ini tidak bermaksud sombong atau apapun, tapi menurut saya gini, apakah ini sekedar Prabowo Gibran atau Prabowo Gibran sampai 2034? 2034. Artinya 2029 maju lagi dan menang lagi sampai 2034. Nah, yang berusaha dicegah untuk 2029 tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia, apakah hanya Prabowo saja atau Prabowo dan Gibran? Dalam hal ini, kedua-duanya mungkin. Ini adalah bisa saja kelompok yang melihat gini, Prabowo Gibran itu sebetulnya kekuatannya bukan karena mereka adalah duet yang sangat kokoh. Oke. Yes. Tapi gini, kalau sampai Prabowo itu tidak lagi bersama Gibran, kemungkinan dia akan kalah. Misalnya gitu, teorinya gitu ya. Spekulasinya hipotesis gitu. lah ya. Hipotesisnya gitu. Iya. Kalau Prabowo dan Gibran bertahan, Biar tadi kan panas, langsung kita memang sangat perhatian itu, Bang. Seperhatian itu. Narsum bilang panas, muncul air. Oh, jadi ini keluar begitu Anda dengar ada saya bilang panas ya. Nanti kalau abang bilang lapar, nasi padang dong. Iya. Saya lapar sekali nih menjawab pertanyaan. Saya jangan nasi padang. Karena tadi siang saya makan nasi padang. Oh gitu ya. Lanjut, Bang. Jadi bahas nasi padang. Dia juga lapar. Kembali tadi ya. Iya. Oke, supaya gampang ya. Sebenarnya sedang dicegah apa sih? Yes. Yang sedang berusaha dijatuhkan. Kan sebagian akan mengatakan sebetulnya ini kaitannya sama Prabowo agar Prabowo tidak lagi
menang maju pada 2029. 2029 ya. Ya. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya tujuan utamanya bukan Gibran-nya, tapi Prabowo-nya. Tapi saya akan katakan begini, Gibran tetap faktor penting dalam hal ini. Karena untuk menjatuhkan Prabowo caranya adalah gimana kan? Nah, bagaimana kalau hipotesisnya adalah kalau Prabowo majunya tanpa Gibran lebih mudah dikalahkan. Kebayang nggak? Iya. Kalau nanti dia milih orang lain, itu lebih mudah dikalahkannya. Jadi menghilangkan Gibran itu tujuannya bukan karena saya nggak suka sama Gibran, tapi saya nggak kepengen Prabowo menang terus, menang lagi, maju lagi dan menang lagi.